Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Afian dengan NPM 22201040048 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dari mata kuliah pengauditan yang merupakan salah satu dari tugas Project Based Learning mata kuliah pengauditan. Untuk materi yang pertama yaitu audit siklus penggajian dan personalia. Nah, siklus penggajian mencangkup pengelolaan, pembayaran gaji, tunjangan, pajak, dan potongan lainnya kepada karyawan. Resiko dalam siklus ini meliputi pembayaran yang tidak sah, karyawan fiktif, atau salah saji. Audit penting untuk memastikan kelengkapan akurasi dan otorisasi transaksi terkait gaji. Untuk tujuan hal ini, yang pertama yaitu memastikan bahwa transaksi penggajian telah dicatat dengan benar sesuai standar akuntansi. Yang kedua yaitu memverifikasi keabsahan data karyawan termasuk kontrak kerja, tingkat gaji, dan juga potongan wajib. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas pengendalian internal terkait pengelolaan gaji. Untuk langkah-langkah yang dapat diterapkan mengenai materi ini, yang pertama yaitu memahami proses penggajian. Dalam proses penggajian, auditor harus mengidentifikasi aktivitas utama seperti perekrutan, penilaian kinerja, dan juga penghitungan gaji. Langkah yang kedua yaitu pengujian pengendalian internal. Auditor harus memeriksa otorisasi gaji, pemisahan tugas, dan keakuratan sistem payroll. Langkah-langkah yang ketiga yaitu analisis data penggajian yang mencangkup mencari anomali seperti karyawan tanpa ID unik atau pembayaran yang berlebihan. Langkah yang keempat yaitu verifikasi pajak dan potongan yang memastikan pajak penghasilan BPJS atau potongan lain telah dihitung dan dibayarkan sesuai regulasi. Nah, untuk contoh studi kasusnya yang pertama yaitu pada 2018 Garuda Indonesia terlibat dalam kontroversi terkait data penggajian dan manipulasi laporan keuangan. Nah, salah satu bentuk pelanggaran adalah pemberian gaji yang tidak wajar kepada beberapa eksekutif tanpa justifikasi yang jelas. Nah, ditemukan bahwa pembayaran bonus-bonus besaran-besaran kepada eksekutif di PT Garuda Indonesia selama perusahaan mencatat kerugian. Beberapa pembayaran tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai. Nah, untuk langkah audit yang dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini, yang pertama yaitu memeriksa laporan gaji dan bonus untuk membandingkan keabsahan pembayaran dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu memverifikasi dokumentasi persetujuan pembayaran termasuk peran dewan direksi dan komisaris. Nah, untuk hasil auditnya itu mungkin nanti bakal ditemukan pelanggaran tata kelola perusahaan yang menyebabkan kerugian reputasi dan juga kerugian keuangan. Untuk kesimpulannya dari kasus ini yaitu harus memahami betapa pentingnya transparansi dalam persetujuan gaji dan bonus, terutama pada perusahaan publik. Implementasi juga dapat dilakukan ketika sistem pengendali internal yang lebih kuat dalam siklus penggajian. Mungkin itu untuk materi yang kedua. Kemudian masuk ke materi yang kedua yaitu audit siklus inventaris dan pergudangan. Nah, siklus persediaan mencangkup pencatatan barang, penghitungan biaya, dan juga pengelolaan gudang. Kesalahan dalam persediaan dapat mempengaruhi laporan keuangan seperti laba, rugi, dan juga neraca. Untuk tujuan audit sendiri yaitu memastikan bahwa nilai persediaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya termasuk harga, kuantitas, dan juga kualitas. Mendeteksi barang usang, hilang atau palsu, serta memverifikasi keakuratan alokasi biaya persediaan, misalnya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Untuk langkah-langkah audit yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu observasi fisik, di mana auditor harus melakukan inspeksi langsung ke gudang atau mencocokkan jumlah barang dengan catatan inventaris. Untuk yang kedua yaitu pengujian harga, yaitu auditor harus membandingkan harga pembelian dengan faktur atau kontrak pemasok. Untuk langkah yang ketiga yaitu analisis usia persediaan, di mana auditor harus mendeteksi barang usang yang mungkin tidak memiliki nilai jual. Langkah yang terakhir yaitu mencocokkan laporan persediaan dengan dokumen pembelian produksi dan pengiriman. Untuk studi kasus yang dapat kita telusuri di kasus kali ini yaitu manipulasi inventaris oleh PT Kimia Farma yang terjadi pada tahun 2002. Nah, untuk PT Kimia Farma sendiri merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia di mana terlibat dalam kasus manipulasi data persediaan untuk meningkatkan laba. Nah, Kimia Farma mencatatkan nilai inventaris yang lebih tinggi dari kenyataan untuk meningkatkan laba bersih. Nilai inventaris yang dilebihkan mencapai 32 miliar. Nah, untuk langkah audit sendiri yaitu auditor harus melakukan observasi fisik terhadap persediaan yang dilaporkan ternyata benar mengalami hal yang janggal, kemudian auditor
menganalisis perbandingan laporan keuangan dengan catatan pembukuan dan gudang. Untuk hasil auditnya, mungkin skandal ini dapat menyebabkan harga saham Kimia Farma anjlok dan menurunkan kepercayaan investor. Nah, kesimpulan dari kasus ini, pentingnya pemantauan rutin terhadap sistem inventaris perusahaan dengan menggunakan teknologi seperti barcode dan RFID untuk memastikan keakuratan data persediaan. Mungkin seperti itu untuk bab 21 dan masuk ke bab 22, di mana audit siklus akuisisi dan pembayaran modal merupakan judulnya. Siklus ini mencakup transaksi besar yang jarang terjadi tetapi bernilai material, seperti penerbitan obligasi, pembagian saham, dan juga pembayaran bunga. Pentingnya audit di sini untuk memastikan bahwa pelaporan yang transparan dan kepatuhan pada perjanjian hukum. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, memastikan bahwa semua transaksi modal dicatat dengan benar. Yang kedua yaitu memverifikasi keakuratan saldo awal, transaksi tahun berjalan, dan juga saldo akhir akun modal. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi pengungkapan utang, ekuitas, dan dividen sesuai standar akuntansi. Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada materi ini yaitu yang pertama, auditor harus memeriksa dokumen pendukung seperti perjanjian, obligasi, sertifikat saham, atau rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua yaitu memverifikasi saldo, di mana auditor harus membandingkan saldo awal dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu konfirmasi bank, di mana auditor harus memastikan arus masuk dan keluar kas tercatat sebagai modal yang sesuai. Yang keempat yaitu mengevaluasi pengungkapan, di mana auditor harus memastikan laporan keuangan mencangkup informasi lengkap tentang utang, bunga, atau dividen yang belum dibayar. Untuk studi kasus yang bisa kita bahas yaitu mengenai penyalahgunaan dana IPO di PT Hanson International Tbk yang terjadi pada tahun 2019, di mana PT Hanson International, sebuah perusahaan properti, menyalahgunakan dana hasil IPO atau Initial Public Offering untuk investasi pribadi pemilik perusahaan yaitu Beno Cokro Saputro. Nah, dana IPO yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek properti tetapi malah dialihkan ke skema investasi bodong, di mana perusahaan gagal memberikan laporan yang akurat kepada regulator dan investor. Langkah yang dapat diambil untuk kasus tersebut yaitu memeriksa alokasi dana IPO dan verifikasi terhadap laporan penggunaan data, konfirmasi independen dengan pihak bank terkait arus dana masuk dan keluar. Untuk hasil auditnya sendiri, auditor menemukan bahwa dana sebesar 4 triliun ditemukan disalahgunakan. Perusahaan akhirnya menyatakan gagal bayar utang. Nah, kesimpulannya, penting bahwa pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan auditor independen, transparansi dalam pelaporan keuangan publik harus selalu diaudit dengan standar yang tinggi. Seperti itu mungkin untuk bab 22 dan masuk ke bab 23 yaitu mengenai audit saldo kas. Nah, untuk kas sendiri merupakan elemen vital dalam laporan keuangan yang mencangkup saldo rekening bank, dana kecil, dan arus kas. Resiko utama meliputi kecurangan dalam rekonsiliasi bank atau laporan saldo palsu. Untuk tujuan auditnya sendiri yaitu yang pertama, memastikan saldo kas mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, memverifikasi keberadaan fisik dana dan keakuratan laporan kas. Yang ketiga yaitu mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan dana atau salah saji laporan keuangan. Untuk langkah-langkah audit yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, merekonsiliasi bank, yaitu auditor harus membandingkan laporan kas internal dengan laporan bank. Yang kedua yaitu konfirmasi bank, di mana auditor harus meminta pihak bank untuk memberikan konfirmasi saldo dan pinjaman. Kemudian yang ketiga ada pengujian transaksi, yaitu auditor harus memeriksa transaksi yang mencurigakan seperti penarikan besar atau pembayaran ke pihak tidak dikenal. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu pengendalian internal, di mana auditor harus mengevaluasi efektivitas kontrol atas dana kecil dan prosedur pemisahan tugas dalam pengelolaan kas. Untuk kasus yang dapat kita teliti pada materi ini yaitu mengenai manipulasi rekening bank oleh Jiwasraya yang terjadi pada tahun 2020. Nah, Jiwasraya sendiri merupakan sebuah perusahaan asuransi milik negara. Jiwasraya dalam kasus ini telah melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian. Nah, perusahaan sendiri melaporkan saldo bank yang lebih tinggi dari kenyataan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang sehat. Dana nasabah digunakan untuk investasi beresiko tinggi tanpa persetujuan yang jelas.
Untuk langkah audit yang bisa kita terapkan pada kasus ini yaitu yang pertama, memverifikasi langsung ke pihak bank untuk mencocokkan laporan keuangan Jiwasraya. Yang kedua yaitu pemeriksaan terhadap transaksi yang melibatkan dana besar dan tidak wajar. Untuk hasil auditnya sendiri mungkin kerugian negara diperkirakan mencapai 13,7 triliun rupiah akibat praktik manipulasi ini. Nah, kesimpulannya, audit yang mendalam terhadap perusahaan asuransi sangat penting untuk melindungi kepentingan nasabah. Rekonsiliasi kas yang dilakukan secara independen dapat mencegah kecurangan di masa depan. Mungkin cukup sekian penjelasan beberapa materi dari saya. Mungkin ini bisa menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dicatat, dipelajarin, dan boleh di-download juga video ini. Terima kasih, saya Fian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.